Oke, anak Bapak semua, Anda bisa mendengar Bapak? Bisa Pak, bisa Pak. Bisa, oke. Ya, semua silakan. Ini, Recording in progress. oke kita mulai ya. Oke, anak-anak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang materi pokok pada bab 2, yaitu terampil menggunakan alat ukur. Anak Bapak silakan buka di bukunya, pada bab 2, sekitar halaman 21 tuh. Sambil buka bukunya. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pagi hari ini adalah menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran fisis, ketepatan, penelitian, dan angka penting serta notasi ilmiah. Tujuan pembelajaran dengan pembelajaran daring menggunakan aplikasi WhatsApp Group, e-learning, YouTube, Doodle Form, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan, mendeskripsikan, menyebutkan, menjabarkan konsep besaran, satuan, dan dimensi dengan sikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Besaran pokok dan besaran turunan. Itu bahasan yang pertama. Sebelumnya, layarnya bisa dilihat nggak ini anak Bapak? Bisa Pak, bisa Pak. Udah Pak. Oke. Sudah Udah, Pak. terlihat kan? Udah Pak, sudah Pak. Sudah, oke. Besaran pokok dan besaran turunan. Perhatikan contoh berikut ya. Nah, dalam kehidupan keseharian, Ananda sering mengamati warna bunga, tinggi badan, pemandangan indah, massa atau timbangan badan kita, baju bagus, waktu saat lari, suara merdu, kecepatan mobil, siswa yang rajin, dan lain-lainnya. Tinggi, massa, waktu, dan kecepatan dapat diukur dengan alat ukur dan menyatakannya ke dalam angka. Misalnya tinggi badan 155 cm, massa 45 kg, selang waktu 20 second, 20 detik ya. Kecepatan mobil 60 km per jam. Nah, itu tadi besarannya. Nah, besaran dikelompokkan dalam besaran fisika. Tetapi warna indah, bagus, merdu, dan rajin itu tidak termasuk besaran fisika. Kenapa? Karena tidak bisa dinyatakan dengan angka-angka. Jadi, segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka-angka dikelompokkan dalam besaran fisika. Lanjut. Untuk memahami hal-hal itu lebih lanjut, perhatikan 3 pernyataan berikut. Panjang meja belajarmu 125 cm. Massa Siti 50 kg. Waktu yang diperlukan untuk pergi ke sekolah 40 menit. Nah, massa Siti ini kalau keseharian kamu mungkin disebut dengan namanya berat. Di bahasa sehari-hari disebut berat, tapi dalam fisika disebut namanya massa. Akan tetapi Bapak pernah mendapat teguran dari seorang siswa mengatakan, jangan menanyakan berat atau jangan menanyakan massa pada seorang wanita karena itu sensitif. Bapak nggak tahu maksudnya. Mungkin kamu bisa mengetahuinya. Nah, dari pernyataan A, panjang meja belajarnya 125 cm. Panjang adalah suatu besaran. Ya, panjangnya ini suatu besaran. 125 cm. 125 ini adalah nilai dan centimeter ini adalah satuannya. Pernyataan yang B, massa adalah suatu besaran. 50 itu nilainya, nilai besaran tadi, sedangkan kilogram itu satuannya. Dari pernyataan C, waktu adalah besaran, 40 adalah nilainya, dan menit adalah satuannya. Apakah yang dimaksud dengan besaran pokok dan besaran turunan? Dalam pengalamanmu sehari-hari, Ananda sering mendengar kata-kata apa ini? Panjang meja. Nah, tadi yang Bapak jelaskan tadi, massa,
daging, lama waktu ujian, luas tanah, kecepatan mobil, massa jenis. Nah, itu semuanya dalam kategori besaran. Namun akan kita bagikan nanti menjadi besaran pokok dan besaran turunan. Oke, perhatikan. Satuan panjang itu adalah M, satuan massa adalah kilogram, dan satuan waktu adalah jam. Ini ketiga satuan-satuan ini tidak diturunkan dari besaran lain. Bapak ulang sekali lagi ya. Satuan panjang itu mm ini adalah meter ya. Satuan panjang di sini adalah meter. Sedangkan satuan massa adalah kilogram dan satuan waktu adalah jam. Tidak diturunkan dari besaran lain, dari satuan besaran lain. Besaran-besaran ini dikelompokkan ke dalam besaran pokok. Nah, besaran turunan. Nih, satuan luas itu meter persegi diturunkan dari panjang. Satuan kecepatan itu adalah kilometer per jam diturunkan dari kilometer dari panjang yang satuannya kilometer dan dari waktu yang satuannya jam. Ada juga nanti membuat panjang satuannya meter, kemudian waktu satuannya second ya, boleh aja. Satuan massa jenis kilogram per meter kubik diturunkan dari satuan massa yaitu kilogram dan satuan panjang yaitu meter. Besaran-besaran luas, kecepatan, massa jenis dikelompokkan dalam besaran turunan. Oke, jadi besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan besaran ini tidak diturunkan dari besaran lain. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Dalam fisika, sudah ditetapkan 7 besaran pokok dan satuannya menurut sistem internasional disingkat dengan SI, seperti nampak pada tabel berikut. Kita lihat. Ini pertama panjang, ya satuannya meter, simbolnya satuan ini M kecil. Yang kedua massa, satuannya kilogram, simbolnya Kg. Waktu, satuannya second, disingkat dengan S. Suhu, satuannya Kelvin, disingkat dengan K besar. Jadi kalau ada nama orang, kalau ditulis panjang, huruf kecil, huruf awalnya kecil, tapi kalau disingkat, hurufnya besar. Watt arus, ampere. Kalau ditulis ampere, A-nya huruf kecil, sedangkan kalau disingkat A, A-nya huruf besar. Intensitas cahaya, kandela, juga nama orang. Kalau disingkat, K-nya itu huruf kecil, ditulis nanti dengan CD. Lanjut, jumlah zat mol. Ya, ini dia. Beberapa contoh besaran turunan pada tabel berikut. Ini ada luas, satuannya tadi meter persegi. Volume, satuannya meter kubik. Kecepatan, satuan meter per second. Percepatan, satuannya meter per second kuadrat. Massa jenis, satuannya kilogram per meter kuadrat. Energi, satuannya kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Dan lainnya. Nah, satuan standar. Ya, ini panjang. Yang pertama dibuat adalah sebuah batang yang terbuat dari campuran platina dan iridium yang disebut meter standar. Dah. Kemudian tahun 1960 standar panjang diubah yaitu 1 meternya didefinisikan sebagai 1.763,73 kali panjang gelombang sinar jingga yang dipancarkan atom gas krypton 86 di dalam ruang hampa pada suatu peristiwa pelucutan listrik. Nah ini ada cara menghitungnya, ada alatnya, kita nggak punya, jadi kita ikuti aja.
Oke, selanjutnya. Standar satuan massa. Nah, ini nggak dibaca nanti di PowerPoint yang Bapak kasih. Silakan Anda download. Satuan massa itu kan kilogram. Kemudian satuan waktu itu second ya. Standar satuan suhu. Oke, adalah Kelvin. Nih, Kelvin itu diterapkan pada laboratorium ya. Ada 4 satuan yang kita kenal. Pertama itu Celsius, kedua Reaumur, ketiga Fahrenheit, yang ketiga Kelvin. Kalau Celsius itu diterapkan di bidang kedokteran, di bidang medis. Sedangkan Reaumur diterapkan pada industri permen. Kemudian Fahrenheit diterapkan pada industri dirgantara untuk pesawat terbang. Nah, untuk Kelvin dia diterapkan pada laboratorium. Nah, standar satuan kuat arus listrik itu ampere. Ya, cara mengukurnya seperti ini. Ya, dilakukan pengukuran. Kemudian standar satuan intensitas cahaya itu kandela. Satu kandela adalah intensitas cahaya suatu sumber cahaya yang memancarkan radiasi monokromatik pada frekuensi 540 Hz. 540 ini MHz ya, dengan intensitas sebesar 1/683 watt per steradian dalam area tersebut. Nah, standar satuan jumlah zat mol. Nanti di kimia ini sering ketemu ya. Nah, penggunaan satuan internasional itu diterapkan agar yang dimaksud untuk menyatukan penggunaan sistem satuan yang berlaku di seluruh dunia. Itu dia. Jadi tujuan penggunaan internasional akan berlaku secara universal. Selain itu, upaya diciptakannya SI adalah untuk mencegah penggunaan satuan dalam jumlah yang sangat banyak ketika melakukan pengukuran suatu besaran. Munculnya beragam alat ukur sesuai satuan dan sesuai pembuatnya. Rumit mengkonversi nanti kalau nggak dibuatnya. Nah, beberapa kemudahan ketika kita menggunakan satuan internasional. Satuan SI berdasarkan pada sistem desimal. Hanya ada satu satuan pokok dalam SI untuk setiap besaran. Satuan-satuan yang lebih besar atau yang lebih kecil dihubungkan dengan satuan pokok hanya dengan memberi nama awalan. Nanti awalannya seperti apa? Nih, awalan-awalannya. Nah, pertama kalau kita mulai dari yang besar ya, ini ada tanpa awalan, misalnya meter gitu aja. Misalnya kita ambil contohnya meter. Nah, 1 dekameter itu kan 10 pangkat 1. 1 hektometer itu 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 meter maksudnya. Deka ini tadi ya, deka, ini hekto, ini kilo. 1 kilo itu 10 pangkat 3. 1 mega 10 pangkat berapa? Pangkat 6. Ini apa ini? G. Pangkat 6. Apa? Giga. Ya, ini kan baca ini, masa nggak tahu ya. G, giga, 10 pangkat 9. Ini apa? Tera, 10 pangkat 12. P, itu penta, 10 pangkat 15. Eksa, E, 10 pangkat 18. Masih ada lagi di atasnya ada, nanti kamu bisa cari sendiri. Kemudian yang ke bawah, yang kecil, itu desi. 1 desi itu 10 pangkat negatif 1. Sedangkan senti 10 pangkat negatif 2. Mili 10 pangkat negatif 3. Mikro 10 pangkat negatif 6. Nano ya, bukan nano ya. Nano 10 pangkat minus 9. Pico 10 pangkat minus 12. Femto 10 pangkat minus 15. Atau 10 pangkat minus 18. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk pada analisis dimensi. Besaran pokok dan dimensinya. Lihat anak Bapak. Ini tolong dihafal sebentar ya. Panjang itu satuannya meter ya. Panjang satuannya meter. Ini simbolnya meter. Dimensinya L. Bapak ulang sekali lagi.
Panjang, satuannya apa ini? Meter. Panjang, satuannya meter. Dimensinya L. L ya. Boleh hidupkan mikrofonnya semua, boleh, asal jangan ribut. Nah, kemudian massa, satuannya apa ini? Nah, dimensinya Kilogram. M. Ya, ini L itu adalah long, singkatan dari long. Sedangkan M singkatan dari mass. Waktu, satuannya second. Ya, second. Ini dimensinya adalah T. T itu dari kata temperatur. Taraf listrik, ampere. Satuannya A. Dimensinya I. Suhu, satuannya Kelvin. Dimensinya theta. Ini dibaca theta ya. Kemudian jumlah zat. Ya, Pak. Singkatannya itu mol. Ya, satuannya mol. Lambangnya N. Sedangkan intensitas cahaya, satuannya kandela. Dimensinya J. Yang biasa digunakan nanti ini anak bapak ya, 3 ini ya. Panjang, massa, waktu. Jadi LMT biasa nanti sering ya. Kita lanjut. Nah, ini untuk besaran turunan. Contoh, luas. Luas ini A ini lambangnya ya, lambang dari luas ya. Nah, luas itu rumusnya apa? Ini bukan I, tetapi apa? L. L kali L. Panjang kali panjang. Luas itu kalau kita sering mungkin panjang kali lebar ya. Dalam hal ini panjang dan lebar itu sama. Jadi diambil panjang kali panjang. Satuannya apa satuan luas? Meter. Meter apa yang namanya? Meter persegi boleh, meter kuadrat boleh, meter bujur sangkar boleh, meter pangkat 2 boleh ya. Nah dimensinya, lihat dimensinya. Tadi kan dia L ya, dari rumus itu L itu ada 2, LL gitu. LL, maka dia L-nya pangkat 2. Kalau dari satuan juga boleh, langsung aja. Yang satuannya itu meter, dimensinya kan L. Nah, makanya L pangkat 2. Lanjut, volume. Volume rumusnya L kali L kali L. Ya, Muhammad, jangan main coret-coret dulu Muhammad. Tepuklah kok nanti. Sudah? Kemudian ini satuannya meter apa nih? Meter kubik. Nah, yang satuannya meter, dimensinya apa tadi? L. Maka tinggal kita kasihkan pangkat 3, L pangkat 3. Kemudian ya, kecepatan. Itu rumusnya apa? V sama dengan S per T atau L per T. Nah, satuannya apa? Meter ya, bukan massa. Meter per apa S? Hah? Meter per second atau meter per detik. Nah, boleh nulisnya seperti ini, boleh seperti ini. Meter per second. Nah, sekarang perhatikan. Yang satuannya meter, dimensinya adalah L. Yang satuannya second, dimensinya adalah T. Ini karena T-nya di bawah, dalam penulisan dimensi itu nggak boleh ada per, maka T-nya harus dinaikkan ke atas. Ketika naikkan ke atas, maka nilai T-nya itu harus pangkatnya dikasih pangkat negatif. Karena ini pangkatnya 1 di bawah ini, ketika di bawah dia pangkatnya 1, maka ketika dinaikkan ke atas, pangkatnya menjadi negatif 1. Jadi LT pangkat negatif 1. Kemudian untuk percepatan itu A, lambangnya A sama dengan delta V per delta T. Satuannya meter per second kuadrat. Nah, lihat. Bedanya kan cuman di sini kuadratnya aja. Maka L, T pangkat negatif 2. Kalau tadi pangkat negatif berapa ini? Pangkat negatif 1. Sekarang LT pangkat negatif 2. Lanjut, gaya. Gaya itu apa? Gaya adalah F sama dengan M dikali A. Ini baru massa ya. Gaya adalah massa dikali percepatan. Satuan massa apa? Kilogram. Satuan massa adalah kilogram. Sedangkan satuan percepatan tadi apa?
Satuan percepatan ini tadi meter per second kuadrat. Jadi ketika kita kombinasikan menjadi kilogram meter per second kuadrat. Inilah yang disebut namanya dengan Newton. Ketika menulis Newton, ini N-nya besar, salah ya. Ini tadinya Bapak tulis N-nya kecil, tapi dia otomatis besar, Bapak nggak ngelihat lagi. Dia N-nya harus kecil, N-nya kecil, baru kalau disingkat N-nya besar. Terus, ketika dimensinya bagaimana? Dimensinya adalah M, ya, kilogram, yang satuannya kilogram, dimensinya adalah M, yang satuannya meter, dimensinya adalah L. Sedangkan yang satuannya second, dimensinya adalah T. Nah, T-nya ini pangkat negatif 2, karena di bawah naikkan ke atas jadi negatif 2. Oke, dan seterusnya, nanti kamu lihat sendiri. Oke, analisis dimensi masih ini. Besaran turunan yang lain. Ini. Ya, sama ya caranya. Nah, kita buat contoh soalnya. Contoh menentukan dimensi besaran. Ini Bapak ambil nomor 8. Energi kinetik, EK. Nah, satuannya kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Nah, dimensinya apa? Kilogram berarti M. Meter berarti L. Pangkat 2. Ini ada pangkat 2-nya. Kemudian second berarti waktu T. Pangkat negatif 2. Kenapa negatif 2? Karena ininya di bawah. Harus dinaikkan ke atas. Nah, kita menentukan boleh dengan menggunakan rumus. Boleh dengan menggunakan satuan. Yang pertama kita gunakan rumus dulu. Ini EK. EK tadi setengah MP kuadrat. Ya, setengahnya kan Bapak hilangkan supaya mudah. Lanjut. Nah, ini EK. M-nya tetap M. V-nya kan S dibagi dengan T. Atau L dibagi dengan T, pangkat 2. Menjadi M L kuadrat per T pangkat 2. Ini sudah masuk dimensi ya. Ini sudah masuk ke dimensi. Ini 2 ini masih rumus, yang ini sudah dimensinya. Nah, sekali lagi tadi, T-nya kan nggak boleh di bawah. Harus ditaruh di atas. Ketika ada di atas menjadi M L kuadrat T pangkat negatif 2. Seperti itu. Ini kalau dari rumus kita mengerjakannya. Nah, sekarang kita menentukannya dari satuan. Bisa. Ini satuannya. Oke. EK satuannya adalah kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Per second ya, ini bukan T ya, second. Per second kuadrat. Menjadi, ini dimensi sudah M L kuadrat per T kuadrat. Kan nggak boleh di bawah kan? T-nya nggak boleh di bawah, harus di atas. Menjadi MLT pangkat negatif 2. Oke. Nah, Bapak kira itu aja. Sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan anak Bapak. Yang mau ditanyakan boleh ditanya. Silakan. Udah ngerti? Oke, nanti ini Bapak tambahkan lagi materinya ya, supaya bisa kamu download ini materinya. Oke, kalau begitu ada yang mau didiskusikan apa enggak ini? Ya, yang ini tadi, ini semua ini Bapak rekam, nanti Bapak masukkan di YouTube. Kalian nanti bisa ngeliat lagi. Kalian bisa ngeliat lagi jika ada yang kurang jelas. Ya, Pak. Kemudian yang belum subscribe tolong di-subscribe. Ya, Pak. Supaya udah yang makanya yang udah terima kasih, yang belum silakan di-subscribe ya. Oke, anak Bapak, ada yang mau ditanya ini? Ada yang mau ditanya? Insya Allah nanti sore Bapak upload di YouTube. Karena mungkin ada yang mau diedit lagi. Ada yang mau tanya apa enggak? Oke, untuk tugas masih ada yang punya kendala untuk tugas? Ada. Kenapa nggak bisa ngirim? Nggak bisa upload? Oke, iya karena waktunya udah habis. Nanti Bapak buka lagi sampai hari Sabtu ya. Sampai hari Sabtu boleh dibuka untuk tugas 1. Selanjutnya tugas 2 sudah diperhatikan waktunya. Sekali lagi untuk tugas bab 1, untuk tugas 1 dari bab 1 nanti Bapak tambahi waktunya. Ya, Bapak tambahi sekarang aja.
Ya. Lihat Ya, dulu Pak. tuh. Terima kasih ya, Kelas Pak. 10 IPA 2 ini kan? IPA 2. Oke, tugas 1 Iya Pak, IPA 2 Pak. lagi satu. Ini sudah 30 orang, masih kurang 6 lagi ya. Ini Bapak ubah ya. Tuh ke depannya nggak ada lagi perubahan seperti ini ya. Ini tanggal selesai, Bapak ubah Ya, sampai Pak. di hari Sabtu. Nah, oke, Bapak simpan. Nah, silakan nanti kalau yang mau mengupload, tugasnya silakan diupload. Kiranya itu aja yang Bapak sampaikan, kurang lebih Bapak minta maaf. Sekali lagi kalau ada yang mau ditanya silakan tanyakan di grup WA atau di grup atau di apa ya di forum diskusi. Jangan inbox ya, karena takut Bapak nggak kebaca. Yang inbox nggak kebaca. Kalau Bapak masih baik hati, Bapak share lagi di ini nanti. Tapi kalau Bapak udah males, Iya Pak. Bapak biari aja nanti. Udah, nah Bapak itu aja ya. Ini Bapak foto dulu ya. Silakan hidupkan cam semua. Hidupkan camnya semua, ayo. Hidupkan cam semua ya. Ini Bapak. Oke, sudah. Ya, sudah. Internet stabil. Oke. Bentar ya, Nak, ya. Oke, semuanya sudah? Udah, ayo. Dalam hitungan ketiga, Bapak screenshot ini ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar Bapak kirim dulu ke WA kalian. Ya sudah, itu aja ya. Oke, silakan lanjutkan pelajaran dengan guru yang lain jika masih ada. Jika tidak ada, silakan beraktivitas, kerjakan yang belum selesai ya. Bapak Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.